Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadila Putra. Pada minggu kemarin, Alhamdulillah, saya beserta rekan-rekan lainnya, yaitu Nurul Hanifah, Surya Darmawan Hidayat, Dora Kurniasih, dan Melina Supriyanti, telah melakukan kegiatan PLP 1, yaitu pengenalan lapangan persekolahan. Kegiatan PLP ini adalah tahapan di mana mahasiswa akan melaksanakan proses pengamatan observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengolahan pendidikan di satuan pendidikan. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh mahasiswa semester 4 dan 5 dengan cara melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan guru supaya dapat mengetahui tentang karakteristik dan dari peserta didik, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal sekolah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta pembiasaan dan kegiatan positif. Pada kegiatan PLP 1 ini dilakukan di Sekolah SMA Malahayati yang terletak di Jalan Bima nomor 3, Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Sekolah ini merupakan sekolah menengah atas swasta Islam yang didirikan oleh Yayasan Malahayati dengan akreditasi A. Di sini, saya berkesempatan mewawancarai dua pendidik, yaitu Pak Alip Arodabiro MPD selaku Kepala Sekolah dan Pak Hendra Fokker SPD selaku Guru Pendidikan Sejarah di sekolah tersebut. Pembahasan yang pertama adalah karakteristik dari peserta didik. Karakteristik dari peserta didik di sekolah ini dapat dibagi menjadi 3 sisi. Sisi pertama adalah sisi ekonominya. Jadi di sekolah ini itu peserta didiknya rata-rata berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Walaupun seperti itu, namun dari pihak sekolah maupun dari pihak pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa beasiswa kepada beberapa siswa di sekolah tersebut sehingga mereka bisa bersekolah dengan baik di SMA Malahayati. Karakteristik yang kedua adalah dari sisi kompetitif pengetahuan. Jadi selama masa pandemi ini berlangsung, sekolah SMA Malahayati ini sering sekali mengadakan kegiatan lomba seperti itu, maupun kegiatan yang bersifat kompetitif di kalangan siswanya sehingga prestasi yang diraih oleh siswa tersebut dapat diraih dengan baik. Lalu sisi karakteristik yang ketiga yaitu dari sisi akhlak. Jadi di sini itu banyak dari kegiatan-kegiatan di sekolah SMA Malahayati ini yang menunjang kegiatan akhlak, bahwa khususnya dari kegiatan yang bersifat keislaman seperti misalnya tadarus seperti itu. Namun dari sisi pembelajarannya di SMA Malahayati ini mengalami penurunan karena penggunaan media pembelajaran online yang monoton sehingga siswa mengalami kebosanan. Namun hal ini tidak menjadi tidak mengurangi semangatnya karena guru-guru di sini juga telah menggunakan metode pembelajaran yang baru sehingga menghindari rasa kejenuhan selama proses pembelajaran daring. Nah, yang kedua adalah struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Nah, di sekolah SMA Malahayati ini strukturnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pembina. Nah, pembinanya ini ada 2. Jadi yang pertama itu dari kepala yayasannya dan yang kedua dari dinas pendidikan. Lalu di bawahnya itu ada kepala sekolah dan wakilnya. Lalu di bawahnya itu ada wakil kepala bidang. Jadi di sini ada beberapa kepala bidang. Yang pertama itu kepala bidang kesiswaan, yang kedua itu kepala bidang pembelajaran, sama yang ketiga itu ada kepala bidang tata usaha. Nah, di bawahnya lagi itu baru ada guru. Nanti guru itu di samping mengajar, mereka juga diberikan tugas sebagai pembina dari kegiatan eskul. Lalu dari tata kelolanya di sekolah ini, sejauh pengamatan dari kelompok kami itu
berdasarkan keterangan dari Bapak Alif selaku kepala sekolahnya, beliau mengatakan bahwa jalinan hubungan relasi antara satu pendidik dengan siswa maupun sesama tenaga pendidik itu terjalan dengan baik dan dibangun berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi contohnya misalnya jika ada satu acara yang besar, itu baik dari kepala sekolah sampai jajaran guru itu hingga siswanya saling membantu. Jadi suatu acara itu dapat berjalan dengan lancar dan proses bekerjanya antara satu urusan gitu, baik guru dan siswa maupun sesama guru itu dapat berjalan dengan baik. Pembahasan yang ketiga adalah peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, untuk peraturan dan tata tertib di sekolah ini itu mengalami perubahan selama masa pandemi ini. Jadi ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah peraturan mengenai pembelajaran daring. Jadi ada beberapa peraturan mengenai sistem pembelajarannya, yaitu pembelajaran daring dan bagaimana tata cara maupun peraturan yang diberlakukan oleh para guru ketika dalam proses pembelajaran daring. Misalnya siswa wajib on cam, lalu absensi, lalu pemberian tugas dan materi itu disesuaikan dengan metode pembelajaran daring selama pandemi ini berlangsung. Bahasan yang keempat adalah kegiatan seremonial formal di sekolah. Nah, jadi selama masa pandemi ini, kegiatan seremonial formal di sekolah SMA Mahalayati ini itu dilakukan secara daring, secara keseluruhannya. Namun kegiatan yang dilakukan selama masa pandemi itu ada 3. Yang pertama itu ada upacara bendera secara daring, khususnya diadakan secara kolaboratif dengan SMA 98 Negeri Jakarta. Yang kedua itu ada kegiatan latihan kepemimpinan yang dilakukan oleh sekolah ini, itu dilakukannya juga secara daring. Lalu kegiatan yang ketiga itu ada kegiatan serah terima jabatan OSIS. Nah, kegiatan ini dilakukan secara luring, jadi kegiatannya itu di sekolah tapi tidak dihadiri oleh banyak peserta gitu. Jadi hanya yang bersangkutan saja yang melakukan kegiatan itu di sekolah. Pembahasan yang kelima adalah kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah ini selama masa pandemi ini berlangsung itu dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Classroom. Namun pelaksanaannya itu sendiri secara keseluruhan itu dipandu oleh guru pembimbing dengan memberikan tugas maupun arahan terkait eskul ini itu melalui Google Classroom dan nanti dikumpulkan juga ke Google Classroom tersebut sehingga nanti ada interaksi antara siswa dengan gurunya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini itu sendiri terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah Paskibra, yang kedua itu jurnalistik, lalu ada rohis, tari, teater, English club, futsal, dan voli. Bahasan yang keenam adalah pembiasaan dan kebiasaan yang bernilai positif. Pembiasaan dan kebiasaan yang bernilai positif di sekolah SMA Mahayati ini itu terdapat 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan infak dan amal. Jadi kegiatan ini sering dilakukan pada hari Jumat. Nah, ini bersifat sukarela, yang nanti uangnya itu dikumpulkan ke sekolah oleh perwakilan dari tiap kelas. Lalu yang kedua itu ada kegiatan tadarus. Nah, hal ini itu dilakukan setiap pagi hari ketika jam pelajaran itu mau dimulai dengan dipandu oleh guru-gurunya. Nah, yang ketiga ini ada kegiatan kantin kejujuran. Jadi di SMA ini itu mengadakan kantin kejujuran dengan menjualkan barang-barang berupa alat tulis dan makanan ringan. Cuma selama masa pandemi ini berlangsung itu kegiatan
kantin kejuruan ini sempat dihentikan sementara karena siswanya disekolahkan di rumah, jadi tidak bisa melakukan transaksi perdagangan di sekolah seperti itu. Pembahasan yang ketujuh adalah pembahasan mengenai kegiatan pembelajaran secara daring maupun online di sekolah Mahalayati selama masa pandemi. Jadi kegiatan pembelajaran online maupun daring selama masa pandemi ini dilakukan di sekolah SMA Mahalayati ini, khususnya untuk pelajaran sejarah itu dilakukan dengan cara literasi. Nah, cara literasi ini adalah cara yang dilakukan di mana guru memberikan sumber maupun referensi secara online di media sosial. Nah, nanti siswanya itu dianjurkan untuk mencari dan membaca dari sumber-sumber bacaan tersebut. Nah, hal ini itu dilakukan oleh Pak Hendra Koker selaku pengajar pendidikan sejarah di sekolah ini. Itu dilakukan karena supaya untuk mendorong motivasi dan niat membaca dari para siswa tersebut, karena dinilai selama ini itu semangat untuk membaca dan mencari tahu mengenai sumber sejarah ini dinilai kurang. Pembahasan yang ke-8 adalah proses penilaian selama masa pembelajaran daring pada masa COVID-19. Jadi proses penilaiannya ini selama masa pandemi itu, khususnya pada saat proses pembelajaran itu dilihatnya itu secara sikapnya, lebih kepada sikapnya. Jadi jika satu siswa itu dinilai malas atau tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, nah itu bisa dilihat dari komennya maupun responnya terhadap pembelajaran secara daring ini. Jadi misalnya jika guru itu memberikan statement mengenai materi dan harus didiskusikan, nah jika siswanya itu dilihat hanya copy paste hanya copy dari komen-komen dari temannya atau hanya menanggapi ala kadarnya aja, nah itu bisa kelihatan bahwa siswa tersebut itu sedang turun motivasinya. Namun hal ini bisa diantisipasi oleh Pak Hendra khususnya. Jadi caranya Pak Hendra Koker itu melakukan dengan cara pendekatan di media sosial, itu dengan cara ditanya ada apa kepada siswanya. Jadi sehingga komunikasi antar guru itu terjalin dengan erat. Pembahasan yang ke-9 adalah kendala yang dihadapi pada saat masa pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kendala yang sering dihadapi adalah pertama itu sarana dan prasarana. Jadi gawai maupun koneksi internet itu sering menjadi kendala, baik di kalangan siswa maupun kalangan pendidik. Kadangkala ketika dalam masa pembelajaran itu koneksi internet antara siswa dan guru maupun pendidik itu sering terputus, sehingga kadang-kadang proses pembelajaran itu jadi terganggu, maupun komunikasi antara siswa dan guru yang karena hanya dilakukan dengan media sosial itu seringkali menyebabkan miskomunikasi, sehingga komunikasi antara siswa dan guru itu tidak terjalin dengan baik. Nah, yang kedua itu koneksi internet maupun kuotanya. Jadi dari pihak pendidik maupun siswa itu kadang-kadang sering mengeluhkan mengenai kuota internet yang harganya lumayan mahal. Walaupun sudah diberikan bantuan oleh pemerintah berupa kuota internet, namun karena kualitas internetnya dan jaringannya sehingga membuat kegiatan pembelajaran ini sering terganggu. Pembahasan yang terakhir adalah motivasi siswa selama masa pembelajaran daring maupun luring. Jadi motivasi pembelajaran siswa di sekolah SMA Mahalayati ini, khususnya pada pembelajaran sejarah Indonesia, itu secara umum mengalami penurunan. Namun penurunan ini itu disebabkan oleh pandemi ini. Jadi
karena siswanya itu sudah di tingkat sekolah SMA, maka banyak dari siswa tersebut yang telah membantu pekerjaan orang tuanya di rumah, seperti pedagang di pasar, menjaga warung, bekerja di tempat kantor orang tuanya, sehingga kadangkala itu ketika masa pembelajaran online, siswanya ini sedang bekerja, jadi kegiatan pembelajaran di online ini agak sedikit terganggu. Namun hal ini diantisipasi oleh Pak Fokker untuk menanggulangi rasa kejenuhan dan bentrok dengan jadwal kerjanya oleh siswa ini. Jadi misalnya dalam pengumpulan tugas maupun pemberian tugas itu sendiri, yaitu diberikan waktu longgar yang lebih lama. Demikian laporan PLP1 yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika selama dalam penyampaian laporan tersebut terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Alif dan Bapak Fokker yang telah berkenan untuk menemani dan memberikan informasi selama kegiatan PLP1 ini berlangsung. Serta ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah mau bekerja sama dalam proses observasi dan pengamatan pada kegiatan PLP1 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.